Alasan dibalik kisah dari rambutnya jenengan ini gitu. Ya karena belum sempat dipotong aja. Kalau apapun itu seimbang, kata orang Madura, tak teling, apa nak nusek. Istri apa anak? Anak Berat dong. ya, berat ya. Anak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida di acara yang kali ini tetap kita konsisten, insya Allah setiap minggunya akan berbagi kisah dengan orang-orang yang hebat menurut saya dan tim Tebas kami. Di sini alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang begitu menginspirasi kaula muda dan orang-orang di sekitarnya, terlebih khusus untuk di Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Kiai Maki Nasir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana keadaan hari ini Pak Yai? Alhamdulillah tetap sehat dan bahagia. Tetap sehat dan bahagia. Siap. Harus itu. Harus, karena Oke. bagi saya hidup jangan bikin susah, yang happy saja. Asik. Tapi lebih baik hidup susah daripada menyusahkan orang lain. Asik itu Siap. lebih masuk. Nah, sekarang pada umumnya yang terutama saya secara pribadi melihat sosok seorang kiai itu adalah yang biasanya dalam keadaan rapi, rambutnya rapi. Nah, jenengan itu kok berbeda daripada kiai yang pada umumnya. Nah, di Kabupaten Bangkalan ini ada beberapa, tapi kami terketuk untuk memanggil jenengan di acara Zezura Podcast kali ini juga salah satunya terinspirasi apa alasannya Kiai Maki Nasir memanjangkan rambut. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Makanya sudah Kenapa? Apa? Ini kan beda nih. Biasanya kan orang lagi rapi. Nah, apa nih alasan dibalik kisah dari rambutnya jenengan ini? Gitu. Ya karena belum sempat dipotong aja. PPKM nggak ada tukang potong rambut yang jaga jarak. Jadi alasannya klise ini, bukan klise sih, karena PPKM ya, baru alasannya baru. Nah, apa yang memang dari dulu atau memang baru PPKM jenengan berambut lebih panjang? Enggak, barusan ini aja. Kemarin rambut saya rambut dinas, jadi pendek, kiai dan sebagainya. Karena sekarang aktivitas saya lebih ke anak-anak muda, bukan mengajak anak muda untuk brutal, enggak. Ya gimana ya gitulah. Nah, justru ini karena biasanya berambut panjang ini kan agak berbeda pada umumnya, dan biasanya sudut pandang orang kata sampean bukan ngajak brutal, tapi mungkin lebih bisa menyatu dengan kaula-kaula muda begitu ya, Pak Kiai? Di antaranya seperti itu. Nah, Pak Kiai, dalam cara berpandang seorang Kiai Maki Nasir ini, sekarang yang sekaligus menjabat sebagai Ketua NU Bangkalan. Cabang Bangkalan. Nah, apa sih pengalamannya jenengan selama dari 2017 menjabat sebagai Ketua NU? Apa yang pernah pengalaman jenengan sampai saat ini? Kan organisasi di Nahdlatul Ulama itu sendiri kan banyak nih. Banyak anak-anak cabangnya. Ya, betul. Nah, untuk menjadi pemimpin induknya ini, apa pengalaman yang paling berkesan tapi tidak dengan upaya yang mudah? Ya, di antaranya adalah memahamkan organisasi. Nah, kalau berbicara masyarakat Bangkalan secara kultur, Nahdlatul Ulama. ya. Tapi ketika berbicara organisatoris, nah ini yang agak Ini susah. soalnya induk ya. Kalau yang lainnya kan ini kan ada Muslimat, ada Fatayat, ada IPNU, IPPNU, ada Bansar. Nah, iya. Memahami perangkat organisasi, pergerakan organisasi. Tapi jenengan ini kan orang tuanya nih kayaknya, wadahnya kan? Iya, betul. Apa itu? Ya kami pertama yang kami lakukan adalah bagaimana mendalami permasalahan. Karena tanpa memahami permasalahan yang ada, kita tidak bisa menentukan sebuah langkah untuk perbaikan. Dan ternyata kendalanya adalah
cara berpikir, sudut pandang. Kebanyakan kultur masyarakat di Bangkalan ini yang NU, amaliyahnya NU, inilah sebagainya. Iya. Namun ketika memahami Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, ya ini mungkin karena situasi Orde Baru yang 30 tahun lebih, NU termarginalkan secara organisatoris dan sebagainya, ini berdampak kepada kurang pahamnya masyarakat terhadap pergerakan organisasi. Sedangkan Rasulullah pun mencontohkan pentingnya organisasi. Nah, seperti apa itu? Rasulullah dilahirkan di Mekah, diutus menjadi Rasul di Mekah, namun dakwah nggak sukses. Baru setelah ada perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah membentuk sebuah masyarakat terorganisir, dengan menyatukan seluruh suku di Madinah, dipimpin oleh Rasulullah, diikat dengan piagam Madinah. Di situ dakwah berkembang. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya organisasi sebagai sarana untuk memaksimalkan sebuah langkah bersama. Nah, memaksimalkan langkah bersama tentunya ada tujuan yang baik di dalamnya, kan Iya. begitu. Nah, bagaimana dari seorang sosok Kiai Maki Nasir sendiri melakukan pergerakan ini dengan hal-hal yang masih minimal, dengan cara berpikir organisasi tadi yang menurut jenengan masih belum bisa dilakukan dengan begitu mudahnya? Kami diajari oleh para sesepuh kami, diajari oleh guru-guru kami, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk di muka bumi ini untuk memanfaatkan hal-hal yang ada di muka bumi ini. Dan di situ ada pola kehidupan, ada aturan dan sebagainya. Nah, untuk memaksimalkan peran sebagai manusia ini butuh keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan terpenuhinya kebutuhan rohani. Keseimbangan antara ilmu pengetahuan teknologi dan kebutuhan rohani. Nah, di sini sehingga ketika seimbang mampu menghadapi kenyataan yang dihadapinya. Kalau nggak gitu nanti manusia itu akan berinovasi tanpa kendali. Nah, supaya memang bisa dikendalikan, Iya. dan kita yang para kaula-kaula muda, terutama para pemuda dan pemudi yang ada di rumah yang menyaksikan program kali ini, Iya. bagaimana salah satu trik dan upaya dari seorang Kiai Maki Nasir ini untuk mengendalikan tadi supaya kita jangan sampai kebablasan? Apa itu? Ya, di antaranya adalah memahami berketuhanan dan kemanusiaan. Ketika hal ini kita kolaborasikan dengan warisan para leluhur kita berbentuk negara, berbentuk ormas, adalah konsep yang sangat bagus yang harus kita jaga. Bagaimana beliau-beliau ini mampu mewarisi sebuah konsep yang paling bagus menurut saya di dunia ini, mengalahkan konsep-konsep yang lain. Apa itu, Kak? Adalah keseimbangan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Saya pernah diajari oleh abah saya bahwa seseorang pasti akan ada keinginan, karena bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain itu kan manusia dikasih akal dan nafsu. Ya. Ketika muncul keinginan, tidak disetir
oleh hati yang bersih, oleh jiwa yang bagus, ini akan memunculkan hal-hal negatif lewat keahliannya, lewat akalnya. Nah, sehingga di sini butuh keseimbangan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Dan ini menjadi konsep sebuah negara kita. Berketuhanan dengan bertuhan itu beda. Kalau bertuhan hanya punya Tuhan gitu aja. Tapi ketuhanan adalah kesadaran, keimanan atas sifat-sifat Tuhan. Di sisi yang lain kemanusiaan, sadar akan sifat kemanusiaannya. Nah, disinilah sehingga kalau apapun itu seimbang, kata orang Madura, tak teling, nak ngusep. Kalau seimbang itu jalannya itu tepat, terarah. Iya bener, kagak bersebelah ya Kak. Kagak sebelah. Nah, tentunya tadi sampai berbicara keseimbangan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Iya. Pada usia berapa seorang Kemaki Nasir sudah mencapai titik keseimbangan itu? Karena saya sendiri secara pribadi mengalami yang namanya mencoba seimbang, kita mengesahkan yang Maha Kuasa dengan kita melakukan kemanusiaan. Nah, pada saat saya sebelum menikah ini kayaknya berbicara saya apa mau saya beragama ya sudah. Nah, tapi setelah menikah saya akhirnya menemukan titik keseimbangan bahwa apapun yang kita alami itu adalah kehendak yang Maha Kuasa. Nah, itu menurut saya titik keseimbangan saya dan terhadap ketuhanan dan kemanusiaan. Dan saya akhirnya melakukan apa yang saya pahami tentang manusia sebagai manusia dan memanusiakan manusia. Nah, pada usia berapa seorang Kemaki Nasir memahami dan bisa melakukan keseimbangan tersebut? Kan tidak langsung pas seimbang nih. Iya. Kan masih mikir dulu atau memang udah dari muda sudah seimbang kehidupannya, sudah aman gitu. Gimana? Saya sampai saat ini belum merasa seimbang. Makanya saya berusaha untuk seimbang. Berarti masih merasa berusaha Allah, terus. Ya. Allah Ta'ala menciptakan waktu. Menciptakan waktu malam siang. Mulai dulu sampai sekarang, kalau malam itu gelap, siang itu terang. Begitupun jam 1 sampai 12, satu lagi. Yang beda itu apa? Nuansanya, rasanya, nuansanya. Nah, tapi pas tahun berapa pada saat sadar bahwa kita itu berketuhanan dan harus berperi kemanusiaan dan mengesampingkan keinginan ini tadi atau menyeimbangkan keinginan ini tadi? Karena saya penasaran sekali nih, sosok seorang kiai yang bisa berorganisasi, mampu dimanapun, di kabupaten, di provinsi, terus se-Indonesia, bahkan udah keluar negeri nih. Nah, gini ya. Nah, iya, saya penasaran apakah mudanya Kemaki ini sudah pernah sampai di titik bahwa saya menuju ke keseimbangan yang benar-benar menuju ke belajar untuk menjadi sempurna atau manusia yang lebih baik. Enggak, saya tetap masih dalam Enggak, pertamanya belajar. Tahun berapa Kak? Maksudnya sudah bisa mengetahui usia berapa bahwa saya berketuhanan dan saya akan berperilaku kemanusiaan ini tadi dan memperlakukan manusia sebagai manusia. Kapan mempunyai jiwa itu tuh usia berapa? Penasaran saya. Ya, setelah berbagai pengalaman-pengalaman yang ada di kemasyarakatan. Saya dulu itu sebelum tahun 2017. Sebelum itu, sebelum menjabat ya. Menjabat jadi ketua NU, saya itu lebih banyak di rumah. Ya selain menjaga dan melayani ibu saya, itu saya belum terjun ke masyarakat. Baru setelah saya terjun ke masyarakat, mempelajari ini dan sebagainya, dari situ saya kaji, saya evaluasi bahwa persoalan di masyarakat itu butuh keseimbangan. Nah, ini sih lah, untuk membangun sebuah keseimbangan ini
butuh sebuah kajian-kajian yang tepat kayak gitu. Nah, di Berarti antaranya proses ya. ya, proses. Di antaranya apa tuh Kak? Di antaranya adalah rasa. Yes. Gimana Allah rasa? Ta'ala menciptakan rasa ini Gimana? agar kita rasakan. Heeh. Allah Ta'ala menciptakan rasa ini agar kita rasakan, bukan kita hindari. Ketika kita merasakan bahagia, Rasa apa kita aja ini berarti ya? rasa apa saja. Sebab kalau orang nggak merasakan rasa, itu stroke namanya, penyakit. Kalau orang tidak Udah mati merasa, rasa. Atau mati COVID rasa. ya? COVID Itu berarti penyakit Sekarang dia. COVID nih. Itu berarti Terus. sakit. Jadi Allah Ta'ala menciptakan rasa itu agar kita merasakan. Ketika rasa itu rasa yang munculkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dan sebagainya, agar dijadikan sebuah sarana untuk bersyukur dan berbagi rasa kepada yang lain. Ketika rasa yang kita rasakan itu hal yang tidak menyenangkan, susah dan sebagainya, agar itu menjadikan sebuah sarana introspeksi, perbaikan diri dan lain sebagainya agar keluar dari permasalahan yang ada. Sebab tanpa rasa orang itu gak akan terpantik pikirannya. Nah, terlebih rasa apa itu? Ya kan orang pasti Biasanya untuk terpantik itu rasa apa itu dulu? ya rasa susah. Makanya Allah Ta'ala menguji seorang hamba itu dengan hal-hal yang tidak disukainya agar dia itu mampu berpikir, memaksimalkan pikirannya. Kalau nggak gitu nanti menjadi umat yang manja. Kurang bersyukur. Manja. Oh, manja. Seperti dikisahkan dalam Al-Qur'an itu tentang Bani Israel yang dimanjakan oleh Allah. Akhirnya apa? Dia itu tidak mau berusaha. Nah, makanya Al-Qur'an itu 3/4 berisi sejarah agar manusia mampu membaca pola kehidupan. Karena pola kehidupan ini kan ada semenjak ribuan tahun yang lalu. Semenjak adanya semesta alam ini sudah ada pola kehidupan. Dari pola kehidupan ini kita baca sehingga muncul kode-kode yang kita selaraskan dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Nah, disitulah saya bermasyarakat lewat organisasi ini mendalami generasi muda khususnya apa sih kendala di masyarakat, apa sih kendala di kalangan pelajar, pemuda atau masyarakat perekonomian. Kami melihat kenapa sih kok kita ini punya program yang bagus dari birokrasi, dari pemerintah yang begitu bagus, racikan program yang bagus kok ketika implementasinya kok kayaknya sebagai program-program karitatif. Lah ini kan butuh penanganan bersama gitu loh. Ya, sepakat Kak. Lah makanya kami memahami bahwa kendala utama di masyarakat terhadap kemandirian ekonomi khususnya itu karena masyarakat banyak yang kecanduan ketergantungan bantuan. Kecanduan ketergantungan bantuan. Nah, di sini harus menjadi pemikiran kita. Berarti kategori apa itu Kak? Manja? Ya bukan manja, karena kecanduan, ketergantungan. Puluhan tahun kemarin ketika berbicara masyarakat, program pemerintah itu perspektif masyarakat, anggapan masyarakat ini bantuan habis. Negara ini kaya atau apa dan sebagainya, uang ini. Nah, dengan tidak adanya tanggung jawab yang besar inilah maka kita harus mencari sebuah solusi. Di antaranya apa? Saya berpegangan pada konsep agama. Makanya di sini pentingnya kita menyeimbangkan antara iptek dan agama dan kebutuhan rohani ya. Jadi ketika masyarakat itu terkonsep dengan sabda Rasul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang gak penting baginya. Wah, keren tuh. Terus? Manusia harus fokus dengan potensinya. Sehingga manusia tersebut tidak terpolarisasi, tidak tergiring, tidak terbawa oleh berbagai isu-isu yang dilontarkan. Nah, dari situ bagaimana caranya agar masyarakat itu fokus dengan potensinya, tidak memikirkan hal yang nggak penting baginya. Iya.
dia itu harus tahu kepada potensinya. Sebab kalau nggak sayang, nggak kenal maka nggak sayang, kan demikian. Ya. Kalau nggak ngerti, nggak paham terhadap potensinya, maka dia itu pasti tidak berbuat apa-apa. sibuk dengan potensinya. Nah, Maka di tidak sinilah akan membangun diri. pentingnya pelatihan dan pendampingan di dalam membangun pikiran masyarakat untuk memahami potensinya. Sebab potensi masyarakat ini kan beda-beda, ada yang peternak, petani, menurut bakat masing-masing. Nah dari situ akhirnya kalau masyarakat sudah paham, tahu cara mengelola potensinya secara modern, mampu bersaing dan sebagainya, maka dia itu akan pasti merasakan kesejahteraan dari potensinya. Ketika sudah merasakan kesejahteraan dari potensinya, ini dan sebagainya, pasti dia itu nggak akan terombang-ambing oleh berbagai isu-isu dan sebagainya. Disinilah gerakan yang harus kita lakukan, diantaranya adalah membangun perekonomian umat secara mandiri. Lah terkait kewajiban pemerintah untuk membantu, itu memang kewajibannya. Di sisi yang lain pemerintah kan terbatas anggarannya kan. Dan nggak boleh tergantung. Ataupun tambah kecanduan, jangan Nah, sampai. kalau masyarakat sudah kecanduan bantuan, nanti jadi rebutan anggaran terbatas ini. Ketika anggaran terbatas ini menjadi rebutan masyarakat dan tidak dapat akan menjadi sebuah gejolak. Nah, Mendampak pada kondusivitas daerah. Lah disitulah kami dari Ormas, dari Nahdlatul Ulama, fungsinya adalah membangun mental supaya tidak terjadi gejolak itu tadi ya. Terkait dengan fisik, bantuan fisik, ini peran pemerintah, karena seperti itu yang dikonsep oleh para pendiri bangsa ini. Nah, kembali lagi, dan budaya serta agama untuk generasi muda saat ini itu seperti apa, Kak? Menurut seorang Kiai Maki Nasir? Ya. Kan budaya ini tadi sering akhirnya masyarakat pada saat ini sering ya katanya jenengan tadi akhirnya ketergantungan atau bahkan bahasanya kecanduan kan begitu. Pada saat tidak menerima kan akhirnya merasa bukan bergejolak lagi. Mungkin biasa menerima terus nggak menerima. Nah akhirnya kan terjadi pengharapan yang berlebihan. Betul. Nah terus gimana dengan keadaan yang saat ini? Pada saat kita harus beragama dengan baik, terus dengan budaya yang keadaan seperti saat ini, apa yang kita harus lakukan? Terus apa menurut jenengan dari versi seorang Kiai Maki Nasir saat ini? Kalau kita pahami teori perilakunya, teori perilaku, karena budaya ini kan berbahas tentang perilaku dari generasi-generasi yang menjadi kebiasaan. Teori perilaku ini kan mengikuti pola. Teori perilaku itu dari mengikuti pola menjadi karakter, terus menjadi kepribadian, akhirnya menjadi pembentuk kebiasaan. Ini kan teori perilaku. Maka langkah pertama adalah bagaimana menciptakan pola. Karena nanti orang akan mengikuti pola. Dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Itulah maksud dari reformasi total. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan demikian, itu kan teori reformasi. Kita jangan memikirkan orang lain guru reformasi, kita mau reformasi gimana. Nah, kalau semuanya seperti itu, berpikir seperti itu, ya nggak bisa dimulai. Maka reformasi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Semuanya dari kita sendiri ini akhirnya terciptalah sebuah pola. Dan akhirnya jadi perilaku. Jadi perilaku jadi kepribadian, terus menjadi kebiasaan di masyarakat. Ya, tentu ini butuh ketelatenan, kesabaran, namanya juga memperbaiki. Iya, begitulah. Nah, dari seorang Kiai Maki Nasir sendiri, apa di dalam hati Kiai Maki Nasir dan apa di pikiran jenengan hingga jenengan mau bersusah payah menjadi seorang pimpinan organisasi ini dan bergerak setiap hari tanpa lelah untuk umat? Apa yang memetik jenengan? Jangan bilang terpetik karena susah tadi ya. Iya. Pemetik yang handal itu adalah pemetik pada saat kita terjadi kesusahan yang kita alami, terjadi di kita kan gitu. Akhirnya kita bisa berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Nah, dari jenengan apa? Karena saya diajarkan bahwa
kita ini diciptakan oleh Allah lengkap dengan fasilitas. Makanya di situ Allah Ta'ala memberikan beban tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap individu, semua manusia itu punya rasa tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan besok. Nah, tanggung jawabnya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ini maha adil, maha segalanya. Tentu ketika berikan tanggung jawab lengkap dengan fasilitasnya. Siapa yang ngerti fasilitas? Ya dia sendiri, karena dia itu menjawab kepada Allah. Kalau dia itu diberi fasilitas oleh Allah berupa cangkul umpamanya, ini sebuah gambaran saja, sebuah contoh. Kita dikasih fasilitas cangkul oleh Allah Ta'ala, maka kita jangan ke laut, tapi ke sawah. Kalau kita dikasih fasilitas jaring sama Allah Ta'ala, ya kita ke laut, tapi jangan ke sawah. Nah, ya. Jadi yang ngerti fasilitas itu ya dirinya kita sendiri. Masing-masing. Dari situ kita mengelola fasilitas tersebut dengan rasa tanggung jawab. Dan juga Allah Ta'ala menitipkan yang namanya pokok dari segala ilmu yang berupa fitrah. Fitrah manusia diletakkan ke hati setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini. Itu yang dimaksud dengan muara dari segala ilmu, ya. Makanya nggak heran orang yang suci itu punya ilmu laduni. Artinya mampu mengetahui segalanya karena ilmunya sudah ada di hati. Makanya Rasulullah bersabda, ketika engkau menghadapi keraguan, istafti qalbak, bertanyalah kepada hati nuranimu. Qalbun itu isinya adalah dari segala ilmu yang dimaksud dengan fitrah. Maka kalau nggak mampu bertanya kepada hati nuraninya karena hatinya terselubung, terkabut oleh ada kabut dosa dan sebagainya, atau hatinya mati, tanya kepada orang yang faham, yang bisa melihat hati nurani. Karena setiap hati manusia itu sama, berisi fitrah. Sebenarnya sama ya, Kak? Sebenarnya sama. Yang beda itu adalah nuansa pikiran dan nafsunya, keinginannya. Semuanya sama manusia, fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah yang ditaruh di hati. Jadi fitrah manusia itu sama semua, di hati manusia itu sama. Gak ada manusia itu yang ingin kejelekan, ingin kerugian, ini dan sebagainya. Adanya itu karena diliputi oleh penguasaan setan lah istilahnya ya. Sehingga dia itu kurang gini, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu dan sebagainya. Nah di situ maka nggak heran kalau orang suci, wali lah istilahnya, ngerti segalanya. Tapi terkadang kita kalau sowan menghadap ke seorang wali yang paham tentang hati nurani, nah itu kan berarti terkadang kita itu menolak gitu loh, menolak. Oh nggak masuk akal ini dan sebagainya, karena memang nuansa pikiran dan nafsu itu beda-beda. Nah agar supaya antara hati itu connect dengan akal, itu. maka diisi dengan ilmu yang keasliannya terjamin. Loh kok bisa ada keaslian terjamin? Akal ini kan diisi oleh sebuah file. File lewat ucapan atau bacaan atau kata lah, rangkaian kata. Kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Maka ketika otak seseorang diisi dengan untaian kata-kata yang terjamin keasliannya, terjamin keautentikannya, maka pasti connect dengan hatinya. Ketika sudah connect antara pikiran dan hatinya, maka semuanya akan terbuka. Sama halnya kalau kita mau masuk tol, kita nempelkan e-tol bukan baru ATM, kebuka. Kita bukan nempelkan KTP, baru kebuka. Tapi kalau kita ke ATM, kita tempelkan ATM bukan e-tol, bukan kartu pelajar. Kalau nggak bisa bermanfaat. Nah ini
Nah, makanya sekarang di era digital, di era bebasnya konten pengetahuan, banyak simbol-simbol atau kata-kata yang tidak terjamin keasliannya, tidak terjamin keautentikannya. Maka muncul perilaku-perilaku yang tidak terjamin keasliannya. Nah, itu pentingnya seorang guru sepertinya. Lah Jadi ya, harus bertanya paham betul tuh. kepada orang yang tepat dan mempelajari sesuatu yang benar dan tepat. Makanya sekarang ini kendalanya seperti itu. Ya. Kita tidak bisa nyetop anak-anak kita dari alat-alat digital. Lah maka kenapa muncul radikalisme dan lain sebagainya? Karena pikirannya banyak tersusupi oleh kalimat-kalimat yang tidak terjamin keasliannya. Nggak ada ceritanya santri atau pelajar NU yang menjadi teroris, itu nggak ada. Karena apa? Karena terjaga pikirannya dari kalimat-kalimat yang tidak asli. Nah, makanya ketika diajarkan untuk satu contoh berarti simbol jihad. Jihad. Lah itu kalau di pesantren diajarkan jihad itu seperti apa, ada proses ini dan sebagainya, maka nggak radikal. Tapi ketika di dunia luar, jihad diidentikan dengan kekerasan, yang ini dan sebagainya, ditanamkan dalam pikiran, maka terjadi perilaku yang tidak bagus. Karena orang bertindak dimulai dari pikiran. Nah, saat jihad untuk saat ini, Iya. jihad yang dibutuhkan untuk saat ini nih apa, Kak? Jihad adalah kan berusaha, Ya, berusaha untuk kaula bagus. muda saat ini, kan kita tidak harus berperang kan, Iya, beda-beda iya. momen. Dalam konteks jihad itu sendiri, bahwa kita dalam keadaan seperti ini, selain belajar mereformasi diri sendiri, Iya. melakukan dan menjernihkan diri kita sendiri sebelum kepada orang lain, itu apa, Kak? Dimulai dari apa? Jihad ngapain anak-anak muda sekarang? Harusnya ngapain? Jihad ya dimulai dari membangun hal-hal yang bagus. Dimulai Bagus, dari apa? bermakna. Bermakna, betul. Kreatif dan bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat Ya, orang Kak? lain, Itu ya. yang terpenting. Kita Dan pakai hati. Pakai hati terutama. Kita diajarkan al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bidil aslah. Menjaga hal yang bagus dari terdahulu itu apa yang dijaga? Nilainya. Nilai luhurnya, substansinya yang kita jaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil hal yang baru yang bagus itu artinya apa? Dibungkus dengan budaya baru. Karena budaya itu terus berkembang. Ya. Kayak pakaian. Trennya apa begitu. Besok apa? Yang penting budaya baru itu tidak merusak substansi, tidak merusak nilai. Silahkan berbudaya masa sekarang, pakai digital ini dan sebagainya, asalkan tidak merusak nilai sehingga menjadi peradaban yang positif. Nah, oke. Tadi membuat peradaban yang positif. Iya. Begitu susah pada keadaan jika tidak bisa berpikir positif, hatinya juga tidak bisa berkata positif dari dalam hati, apalagi dari ucapan kan begitu. Iya. Otomatis kita kembalikan lagi pada hati ya, Kak. Bergerak dari hati, melakukan dari hati, dan berkata dari hati. Jika pemikirannya udah benar, insya Allah hatinya benar, perkataannya insya Allah benar. Makanya kita ini berusaha untuk mengkoneksan, menyelaraskan pikiran dengan hati. Ya tentu ada usaha karena satu itu kan luas. Nah makanya kita ini berusaha menyelaraskan pikiran kita. Makanya kita berusaha mencari ilmu pengetahuan, mengumpulkan file-file yang ada, dirangkai menjadi sebuah bangunan. Bangunan yang Elok dan kuat, tidak hanya elok saja, tapi kuat. tapi harus kuat. Karena kalau materinya nggak kuat, materi file-file yang ada dalam Rubuh pikiran ya, manusia, roboh nanti hanya Berantakan, kena angin dikit, roboh dan sebagainya. Nah, dari seorang Kemake sendiri, Ya. siapakah orang spesial menurut versi Kemake yang ada di Ya pertama ada di pikiran Kemake saat ini? Pertama ibu saya. Bukan saya menomorkan dua istri saya, enggak. Gimana? Ibu saya. Bu Nyai. Ya, terus abah saya, guru saya, karena sudah nggak ada semua. Mertua ya juga barusan meninggal, ya istri saya dong gitu.
Nah, menurut Kemaki, teman apa sahabat? Sahabat. Sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat itu adalah sohib. Istri apa anak? Anak Berat dong. ya, berat ya. Anak. Anak. Kenapa? Loh, ya karena anak itu dirawat oleh kalau nggak ada istri repot yang mau ngerawat anak kan? Aturan istri kak. Versi istri maksudnya versi istri. Anak dong. Oh anak ya. Karena anak itu adalah gantungan hati. Lah istri gantungan apa kak? Gantungan apa ya? Gantungan kunci gimana ini? Ya Allah. Ya enggak lah. Kalau istri itu belahan hati. Belahan hati. Kalau Iya. anak? Gantungan hati. Oke. Jadi harus kita pahami betul definisi kata itu harus kalau kita salah mempergunakan kata nanti gimana? Bahaya ya. Kalau istri itu gantungan, nah kalau istrinya ke mall terus bapaknya gak ikut gimana ini? Hilang gantungannya ini. Oke kak. Belahan hati kalau istri itu. Kalau anak adalah gantungan hati. Nah, keluarga atau masyarakat? Ya tentu keluarga. Prioritas. Sebelum masyarakat. Sebelum masyarakat. Oke. Nah, Indonesia atau Arab? Indonesia. Kenapa kak? Karena saya namanya sudah Arab Makki. Oh. Karena saya hidup di Indonesia. Suka makanan asin apa makanan manis? Karena saya sudah manis jadi agak asin dikit. Oke, mungkin pesan singkat kepada generasi muda yang ada di rumah untuk menjadi orang yang baik dan benar dan bermanfaat. Silakan. Jangan berhenti untuk berkreasi, berinovasi di dalam menghadapi era milenial sekarang ini. Tentu berorganisasi, baik organisasi kemasyarakatan, keagamaan maupun organisasi yang lain, selagi itu bagus, bermanfaat, tidak keluar dari nilai-nilai leluhur kita. Mari para generasi muda untuk berkreasi yang bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, sehingga betul-betul kita menjadi makhluk yang sempurna. Siap. Nah, Kak Maki. Siap. Tadi dibicara istri adalah Belahan hati dan anak gantungan hati. Satu kata. Ya. Maki Nasir. Kenapa? Apa itu? Maki Nasir adalah sebuah nama. Satu kata, Kak. Hah? Satu kata. Satu kata. Maki Nasir? Maki Nasir. Ya saya. Yes. Siap. Horidatul. Satu kata. Satu kata. Gak boleh nambah. Satu. Kalau jiwa nanti jiwa saya kemana? Kan itu belahan jiwa. Ayo satu kata. Belahan hati. Horidatul Bahya. Yahya. Iya. Itu istri. Karena itu satu, kalau istri saya dua. Nah, kan demikian. Tak ulangin lagi pertanyaannya. Horidatul Bahya Yahya. Istri. Kan satu kan? Nah, satu kata. Nah, kalau istri saya dua kata. Tadi kan satu kata. Ya udah sekarang yang terakhir. Zainab Zuraida, satu kata. Ibu. Masa ibu enggak ya? Ayo. Host. Kan host di podcast ini. Terima kasih Kak Maki Nasir sudah Siap. berkenan hadir di Zezura Podcast kali ini. Tentunya semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat dan penuh keberkahan buat para penebar bahagia yang ada di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Maki Nasir. Siap, sama-sama. Yuk salam bahagia Pak Yai. 1, 2, 3. Saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Terima kasih.
dadah semuanya.